Ting. Tadi setelah proses bikin videonya, terus kita proses editing, potong-potong, ternyata ada beberapa pembahasan fitur yang ketinggalan Remisa. Lali ya. Padahal sudah berusaha sebaik mungkin Remisa, karena memang mungkin masih awal-awal. Jadi printer ini astagfirullahaladzim. Jadi printer ini juga sudah dilengkapi dengan fitur wireless. Buat para Remisa yang kebetulan males nyalakan laptop, males buka laptop atau menyalakan komputer, jadi Remisa bisa langsung ngeprint lewat HP. Nyalakan hotspotnya, nyalakan aplikasinya Epson, konekkan sama tipe yang tersedia printer ini di depan kita, nyalakan. Setelah itu sudah bisa langsung proses ngeprint. Dan selamat menikmati video. Ya wis, ini lah keadaannya, memang masih belajar Remisa ya. Oke, selamat menonton Remisa. Jadi para pengguna akan diminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh alhamdulillah. Selamat beristirahat para Remisa, berjumpa kembali dengan kami Jagal Printer. Dan di depan kita ini sudah tersedia printer inkjet produk dari Epson tipe L6170. Printer ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu sudah bisa mencetak dengan print copy, scan, serta fitur ADF. Dengan resolusi 4800 x 1200 dpi. Tentu saja dengan resolusi sekian, printer ini juga sudah dilengkapi dengan kepala cetak presisi curve print head dengan tetesan 400 titik nozzle cetak hitam serta 128 titik nozzle cetak warna. Tapi sebelum kita membahas spesifikasinya secara detail, saya ucapkan salam dulu kepada Remisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama ketika melihat printer yang modelnya seperti ini, pasti para pengguna dalam hati ngomong, enggak mas, printer yang ada ADF-nya itu rata-rata sering rusak. Ini saya hanya menyampaikan beberapa keluhan dari para pengguna. Biasanya para pengguna itu menanyakan, mas kenapa ya printer itu yang ada scan fotokopi serta fitur ADF-nya itu kok gampang rusak dibanding printer yang tanpa ada fitur ADF-nya. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada merek serta tipe yang ditawarkan. Jadi beberapa ada brand atau merek tertentu Remisa, printer itu mempunyai kelebihan gimana ya? Tapi sebenarnya printer itu mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Oke, untuk memilih printer sendiri memang cukup tidak mudah Remisa ya, mengingat saking banyaknya merek dengan tipenya masing-masing. Tentu saja printer mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini sedikit saran dari saya buat para penonton yang kebetulan hari ini sedang mempunyai kebutuhan atau punya keperluan printer dengan fitur scan fotokopi ADF. Paling tidak untuk terlebih dahulu mengetahui fitur apa saja yang dibawa, kelebihan apa saja yang ditawarkan, serta jangan sampai lupa kita terlebih tahu dahulu kekurangannya printer yang kita minati. Printer yang kita minati itu kekurangannya apa saja. Jangan sampai kekurangan itu baru kita ketahui setelah kita membeli atau setelah kita miliki printernya gitu wong ya. Jadi kesannya nyesel. Nyesel nggak tahu rekomendasinya apa dulu gitu Remisa. Oke, kita lanjut. Hal pertama kali untuk pembahasan spesifikasi printer yang ada di depan kita ini, produk dari Epson tipe L6170. Tentu saja hal pertama kali yang kita bahas soal desain. Kesan pertama ketika saya melihat printer ini yaitu desainnya yang cukup sangat simple. Dengan begitu banyaknya fitur yang dibawa, printernya masih terlihat ringkas. Terus keduanya,
Dengan posisi tabung yang ada di depan, tentu saja ini akan sangat memanjakan bagi para penggunanya. Mengingat pada saat kita gunakan printer ini juga akan terlihat level tintanya sudah sampai seberapa. Dengan kelebihan desain yang sudah kita bahas tadi, Remisa printer ini juga sudah dibekali dengan resolusi 4800 x 1200 dpi. Meskipun dengan resolusi yang cukup tinggi, printer ini juga sudah dibekali dengan kecepatan cetak printer ISO hitam 15 IPM serta warna di angka 8 IPM dalam settingan draft mode atau dengan settingan draft printer ini untuk cetak hitam di angka 33 ppm serta warna di angka 20 ppm. Untuk kecepatan foto sendiri, printer ini membutuhkan waktu 90 detik per lembar atau 1 menit setengah per lembar dalam settingan foto. Selanjutnya, poin penting untuk kita bahas kecepatan fitur ADF yang dibawa oleh printer yang ada di depan kita ini. Dengan fitur ADF yang dibawa pada tipe L6170 ini, para penggunanya juga sudah sangat dimanjakan karena bisa mensalin cetak atau memfotokopi dengan kualitas hitam putih dan warna. Serta printer ini juga sudah dibekali dengan resolusi fotokopi 600 x 1200 dpi dengan kecepatan salin untuk fotokopi hitam di angka 11 IPM serta untuk fotokopi warna di angka 5,5 IPM dengan kualitas salin kecepatan draft atau standar. Tentu saja dengan adanya fitur ADF yang dibawa pada printer yang ada di depan kita ini, para penggunanya akan sangat begitu dimanjakan. Jadi untuk para remisa yang mungkin ada keperluan untuk fotokopi yang agak banyak, mungkin printer ini bisa menjadi solusi. Karena apa? Dengan adanya fitur yang dibawa pada printer ini, fitur ADF ini bisa menyalin dengan jumlah kapasitas kertas yang bisa disalin yaitu mencapai 99 lembar atau 100-an lembar. Printer ini sangat rekomendasi buat kebutuhan kantor atau kebutuhan rumah. Bahkan printer ini juga sangat rekomendasi menurut saya untuk keperluan usaha remisa yang ada di rumah. Bukan hanya bisa buat fotokopi atau salin cetak dalam jumlah yang cukup sangat banyak, itu tadi saja remisa ya. Printer ini juga menawarkan bisa buat scan dokumen penting para remisa yang ada di rumah. Dengan resolusi scan mencapai angka 1200 x 2400 dpi. Dengan kecepatan scan ADF mencapai 200 dpi. Dengan format hasil scan BMP, JPG, serta PDF. Dan printer ini bisa menycan dengan maksimum atau maksimal scan area mencapai 216 x 297 mm. Selanjutnya selalu tidak lupa untuk kita bahas yaitu pada bagian bagi kertas atau tempatnya kertas. Jadi untuk printer yang ada di depan kita ini, posisi bagi kertasnya ada di bagian bawah printer. Pada bagi ini dengan jumlah yang cukup sangat banyak yaitu mencapai 100 lembar kertas dengan ukuran 80 gram. Kelebihan dari bagi yang ada di bawah seperti ini tentu saja pada saat printer tidak digunakan, posisi kertas yang ada di dalam akan terjaga soal kebersihannya. Gitu remisa ya. Selanjutnya apa lagi? Oh iya, tidak lupa untuk selalu kita bahas juga yaitu soal konsumsi atau kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan oleh printer yang ada di depan kita ini. Para remisa atau para pengguna tidak usah khawatir karena printer ini dengan begitu banyaknya fitur yang dibawa, printer ini tetap cukup sangat efisien mengingat dengan daya yang dibutuhkan yaitu di angka. Pada saat printer operasional atau printer buat ngeprint, printer ini hanya membutuhkan daya mencapai 12 watt dan pada saat printer ini standby, posisi standby hanya membutuhkan daya 5,3 watt.
Dan untuk printer dalam kondisi sleep atau posisi tidur, printer ini hanya membutuhkan daya 0,9 watt. Selanjutnya apalagi wong ya. Oke, selanjutnya saking pedenya printer ini ditawarkan dengan garansi mencapai 2 tahun atau 50.000 lembar. Jadi lebih dahulu mana? Di jangka waktu usia 2 tahun atau mencapai 50.000 lembar terlebih dahulu. Printer ini jika ada kerusakan masih bisa digaransikan di service center seluruh Indonesia. Ya, meskipun dengan banyaknya fitur yang ditawarkan serta kelebihannya, printer ini tetap mempunyai kekurangan. Kekurangan pertama buat saya pribadi, printer ini harganya terlalu mahal. Karena apa wong, dengan printer yang model seperti ini dengan fitur yang ditawarkan, printer ini dijual dengan harga 6 jutaan. Jadi para remisa dipertimbangkan dulu kebutuhannya apa. Kalau memang cukup sangat efisien buat remisa gunakan, ya silahkan monggo. Tapi kesimpulannya, printer ini secara keseluruhan hampir tidak mempunyai kekurangan. Kekurangannya hanya satu, ya itu tadi, harganya yang memang cukup sangat mahal dibanding tipe-tipe yang lain dengan fitur yang sama, atau dibanding dengan merek-merek yang lain dengan fitur yang sama. Printer ini memang bisa terhitung atau bisa dibilang cukup sangat mahal. Kalau ada yang bicara printer ini mempunyai kelemahan karena dia pembuangannya memakai chip, sebenarnya itu bukan kekurangan remisa. Printer itu malah kalau dia mempunyai chip, printer itu sendiri malah buat saya pribadi menjadi kelebihan. Karena dengan usianya chip itu tadi, kita diperlukan untuk perawatan serta untuk penggantian busa pembuangan yang posisinya ada di bagian pojok di sini. Jadi dengan adanya penggantian chip pada maintenance box di pembuangan printer ini sendiri remisa, kita sebagai pengguna akan terhindar dari printer atau dari tinta yang biasanya melebar di bawah printer gitu loh remisa. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan printer sudah tidak kaget lagi dengan tinta yang melebar di apa bahasanya melebar? Apa? Hah? Ya intinya sampai kepenuhan gitu loh Wang. Jadi printer itu tintanya nggak selalu dicetak remisa. Jadi printer itu memang ada tinta yang nggak terpakai, itu masuknya ke maintenance box atau ke pembuangan, busa pembuangan. Lah itu kalau lama kelamaan printer itu terpakai, printer itu juga pembuangannya juga penuh. Jadi untuk dengan adanya chip itu tadi, para remisa diharuskan untuk perawatan penggantian maintenance box di harga 150 ribuan. Ya itu jangkanya panjang kok remisa, mencapai 50-an ribu lembar baru kita melakukan perawatan penggantian maintenance box di angka 150 ribuan. Secara keseluruhan sudah cukup sangat detail remisa ya untuk kita bahas tipe printer L6170 ini. Kesimpulannya sangat cukup rekomendasi buat para remisa miliki. Tentu saja pertimbangkan dulu sebelum membeli, sesuaikan dulu sama kebutuhan para remisa yang ada di rumah. Pokok pada intinya ketika para remisa menggunakan printer ini, pastikan dulu produk tinta yang dipakai harus original dengan tipe 001 dari Epson. Terus keduanya pemakaiannya harus juga rutin karena mengingat printer ini masih menggunakan tinta cair atau tinta injek, jadi printer ini juga mempunyai kelemahan ketika lama tidak digunakan akan berisiko kekeringan di kepala cetak. Saya rasa untuk pembahasan kali ini sudah cukup remisa ya, sudah cukup sangat jelas dan detail. Kalau memang ada beberapa yang kurang paham bagian mana, bisa komen di bawah atau bisa menanyakan langsung pada nomor WA saya yang ada di deskripsi. Tidak lupa di akhir video saya selalu mengucapkan selamat beristirahat buat para penonton, selamat berkumpul sama keluarga, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan sekeluarga. Oke, cukup sekian video dari saya, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa dalam video saya di waktu
di waktu yang lain atau di kesempatan yang lain. Oke wong ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.